Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diki Dil Akbar dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi reproduksi dan perkembangan pada hewan. Nah, pada materi ini ada beberapa judul yang akan kita bahas, yakni diantaranya ada perkembangan embrio, yang kedua ada gametogenesis, yang ketiga ada fertilisasi, yang keempat ada implantasi dan plasenta, dan yang terakhir ada cleavage atau pembelahan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita masuk kepada materi yang pertama. Nah, sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwa pada materi ini yang judul yang pertama akan kita bahas yaitu materi perkembangan embrio. Nah, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu embrio, yang dimana embrio ini merupakan organisme atau sel yang hidup pada masa awal pertumbuhan. Nah, yang dimana nantinya itu akan berkembang menjadi seekor individu. Nah, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, embrio ini diawali oleh proses fertilisasi, yang dimana dalam perkembangannya itu memiliki beberapa tahapan. Nah, yang pertama yaitu tahapan morula, yang dimana dapat kita ketahui dengan keberadaan sel yang sangat rapat dengan sel yang lainnya. Nah, selanjutnya tahapan yang kedua ada tahapan blastula. Nah, pada tahapan ini embrio kemudian akan memiliki sebuah cairan sel yang disebut dengan blastokol. Nah, dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan gastula. Nah, pada tahapan ini lapisan dinding pada tubuh embrio memiliki rongga tubuh dan tempat pelekukan. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu gametogenesis. Kita tahu bahwa gametogenesis itu merupakan proses pembentukan gamet jantan ataupun betina. Nah, gametosis ini melibatkan proses pembelahan sel-sel gamet melalui mitosis dan proses meiosis. Nah, melalui pembelahan meiosis sel benih ini akhirnya membentuk sel gamet yang haploid. Nah, pada hewan jantan gametosis ini disebut spermatogenesis, sedangkan pada hewan betina itu disebut sebagai oogenesis. Nah, tujuan dari proses gametogenesis ini tidak lain yaitu untuk menghasilkan materi genetik tentunya, yang dimana dibutuhkan dalam proses replikasi melalui proses mitosis dan meiosis. Sesuai yang saya sebutkan tadi bahwa gametosis ini terdiri dari dua bagian yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini merupakan proses diferensiasi spermatogonium menjadi spermatozoa. Pada manusia, spermatogenesis ini dimulai sejak masa pubertas dan terus berlanjut seumur hidupnya. Nah, secara umum spermatogenesis ini terdiri dari beberapa tahapan, yang dimana yang pertama ada tahap spermatogenesis, yang dimana ini merupakan tahapan awal pada proses pembentukan spermatozoa. Nah, di dalam spermatogenesis, sperma bermitosis menjadi spermatid primer. Nah, kemudian tahapan selanjutnya ada tahapan meiosis. Nah, pada tahapan ini spermatosid primer akan bermeiosis membentuk spermatosis sekunder. Pada meiosis 2 yaitu akan membentuk spermatid dari spermatid sekunder. Selanjutnya tahapan yang ketiga ada tahap spermatogenesis. Nah, pada tahapan ini akan terjadi transformasi spermatid menjadi spermatozoa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi dapat kita lihat pada gambar di samping. Di sana ada tahapan-tahapan mengenai tahap spermatogenesis. Nah, selanjutnya proses genesis pada oogenesis. Nah, oogenesis ini merupakan proses pertumbuhan sel telur polimer atau ovum
menjadi sel telur yang matang yang terjadi di dalam ovarium pada wanita. Nah, oogenesis ini hanya mampu menghasilkan satu ovum matang, yang dimana oogenesis ini tentu saja memiliki tahapan-tahapan, yang dimana tahapan yang pertama ada proliferasi atau proses perbanyakan, yang kedua ada pertumbuhan. Nah, pada tahapan ini oogonium akan tumbuh membesar menjadi oogonium 1. Selanjutnya tahapan pematangan. Pada tahap ini terdapat dua kali pembelahan meiosis, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, tahapan yang terakhir ada perubahan bentuk. Nah, pada fase ini ootit akan menjadi sel gamet. Judul selanjutnya pada materi reproduksi dan perkembangan hewan ini ada fertilisasi, yang dimana fertilisasi ini merupakan proses peleburan atau pertemuan antara inti sel gamet jantan atau spermatozoa dengan sel gamet betina atau ovum, yang dimana itu akhirnya akan membentuk sel tunggal yang dinamakan zigot. Nah, zigot ini kemudian akan membelah menjadi dua anakan sel, yaitu 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, pada proses fertilisasi ini dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu tahap aktivasi, yang kedua tahap penetrasi, dan yang ketiga ada tahap fusi nukleus atau penggabungan nukleus. Fertilisasi ini terbagi atas beberapa macam, yang dimana ada fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Nah, sesuai dengan namanya, fertilisasi eksternal ini merupakan proses fertilisasi yang terjadi di luar tubuh induknya, yang biasanya terjadi pada sel-sel, maksudnya yang biasanya terjadi pada individu-individu yang hidup di air, seperti contohnya katak dan ikan. Nah, yang kedua ada fertilisasi internal, yang dimana fertilisasi ini merupakan fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh induknya. Nah, yang biasanya kita temukan itu pada hewan mamalia atau hewan-hewan yang hidup di darat. Adapun tahapan-tahapan fertilisasi ini, yang pertama ada kontak awal membran sperma dengan sel telur atau disebut dengan reaksi akrosom. Yang kedua ada pecahnya granula korteks, yang dimana disebut dengan reaksi korteks. Yang ketiga yaitu penghambatan terhadap polispermi atau sperma-sperma lain ketika satu sperma berhasil masuk ke dalam inti ovum. Nah, selanjutnya tahapan pembentukan ronukleus jantan dan ronukleus betina. Dan yang terakhir yaitu tahapan pembentukan dan peluburan pronukleus jantan dan betina. Judul yang selanjutnya ada implantasi dan plasenta. Nah, yang pertama kita bahas yaitu implantasi. Nah, implantasi ini merupakan proses menempelnya blastula, yang dimana blastula ini kita tahu yaitu zigot yang telah membelah secara sempurna. Nah, yang dimana proses terjadi itu pada endometrium atau bagian dalam uterus pada wanita, yang akan menyebabkan blastula terlindungi oleh endometrium. Nah, berdasarkan kedalamannya, implantasi ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada superficial, yang dimana embrio akan menempel pada permukaan epitel endometrium, contohnya pada hewan kambing, sapi, kuda, dan babi. Nah, selanjutnya itu extranetrik, yaitu pada implantasi ini akan terjadi embrio menembus sedikit lebih dalam ke dalam endometrium uterus, contohnya pada hewan anjing, kucing, dan tikus. Selanjutnya interstitial. Nah, embrionya itu akan mengeras atau menggerogoti endometrium uterus, dan akhirnya seluruh embrio tertanam di dalam endometrium. Nah, contohnya pada manusia, simpanse, dan marmut. Nah, pada PPT di samping dapat kita lihat gambar proses implantasi pada manusia. Dan dimana di situ gambarnya ada blastosis yang sedang menempel pada dinding uterus atau endometrium. Selanjutnya itu plasenta. Nah, plasenta ini merupakan struktur khas pada mamalia yang berkembang
pada embrionya, yang dimana terjadi di dalam uterus, tepatnya yaitu di intrauterin. Plasenta ini adalah kesatuan struktur dan hubungan antara selaput embrionik fetus dengan endometrium induknya. Plasenta ini merupakan dua komponen, yaitu selaput ekstra embrionik dan selaput lendir rahim, yang berintegrasi menjadi satu kesatuan untuk keperluan pertukaran antara embrionya dengan lingkungannya maupun induknya. Yang dimana fungsi dari plasenta ini antara lain, yang pertama ada sarana selektif bagi pertukaran nutrisi, gas, hormon, dan senyawa-senyawa metabolit lainnya antara embrio dengan induknya. Selanjutnya ada fungsinya itu sebagai organ endokrin penghasil hormon yang penting selama masa kehamilan. Yang ketiga, mencegah barier atau penghalang bagi pencampuran antara darah induk dan darah embrionya atau bayinya. Yang ketiga, sebagai imunologi atau untuk menyalurkan komponen antibodi ke embrio yang sedang berkembang. Dan yang terakhir ada farmakologi, yaitu untuk mentransportasikan obat-obat atau senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh embrio atau bayi dari induknya. Selanjutnya judul yang terakhir pada materi reproduksi dan perkembangan hewan ini ada cleavage atau pembelahan. Cleavage ini merupakan proses pembelahan sel tanpa diikuti oleh pertumbuhan sel atau ekspresi gen yang terjadi pada awal embryogenesis. Selama cleavage ini atau selama pembelahan awal ini akan terjadi proses perinduksian. Cleavage juga disebut sebagai proses perkembangan pada zigot. Sehingga terbentuk individu sederhana. Cleavage ini sama dengan perkembangan pada embrio, yang dimana terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap cleavage, yang kedua ada blastula, yang ketiga ada gastrula, dan yang keempat ada neurulasi. Yang dimana untuk lebih jelasnya lagi dapat kita lihat pada gambar di samping, pada PPT di samping. Di sana dapat kita lihat ada zigotnya, kemudian berkembang atau terjadi pembelahan menjadi 8 sel, dan selanjutnya akan menjadi gastrula. Itulah tadi materi mengenai reproduksi dan perkembangan pada hewan. Mudah-mudahan teman-teman dan siapa saja yang menonton video kali ini dapat memahami penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.